Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto, maupun para sahabat GKI yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, kita sama-sama akan mengikuti acara renungan harian GKI Klasis Purwokerto dalam satu tema, yaitu sungguh-sungguh merdeka. Ibu Bapak, saudaraku, mari kita mengawali renungan saat ini dengan kita memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita lewat sebuah lagu, Kudaki Jalan Mulia. Mari saudaraku, kita menghayati lagu ini sepenuh hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama demikian. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami punya kesempatan untuk datang berdoa di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu kami sebentar lagi merenungkan sabda firman-Mu, bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Tuntun langkah kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu menapaki perjalanan kehidupan ini dengan sabda firman-Mu. Kami siap sedia dipandu menurut kebenaran firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu Tuhan, membawakan renungan firman-Mu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema tentang sungguh-sungguh merdeka. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Galatia 5 ayat yang pertama. Karena hanya satu ayat, saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari, dimanapun kita berada, bersama-sama ayo kita mengucapkan firman Tuhan ini sambil kita mengimani kebenaran firman ini. Dengan bersama-sama kita membacanya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, saya ingin mengawali renungan hari ini dengan kisah cerita tentang patung yang terkenal di Amerika, namanya patung Liberty, ya, atau patung kemerdekaan. Patung Liberty ini menjulang tinggi di atas pelabuhan kota New York, Amerika. Pada patung Liberty itu tampak sosok seorang wanita yang tampil begitu megah, dengan membawa obor kebebasan yang terangkat tinggi. Dan justru patung ini telah memikat jutaan orang yang selama ini tercekik oleh tirani dan tekanan. Ayo, kita boleh melihat inilah monumen kemerdekaan dan kebebasan. Ada fakta-fakta apa saja yang menarik seputar patung Liberty Amerika ini? Ibu bapak saudaraku, patung Liberty memang menjulang tinggi setinggi 93 meter, tepatnya di area Upper New York Bay, Amerika Serikat. Patung Liberty ini dibuat oleh seorang pematung yang berasal dari negara Prancis yang bernama Frederick Auguste Bartholdi. Saudaraku, menarik. Bila kita memperhatikan gambar ini, tampak patung Liberty itu menampilkan sosok seorang wanita yang sedang memegang satu tablet sambil mengangkat tinggi obor, sekaligus pada bagian kepalanya mengenakan mahkota. Apa yang perlu kita telusuri tentang patung Liberty di Amerika ini? Yang pertama, saya mau tunjukkan buat ibu bapak saudara-saudari bahwa patung Liberty ini adalah simbol kebebasan. Ya. Bila kita mencermati patung ini lebih dekat, tampak di bagian pergelangan kakinya ada rantai belenggu yang berhasil diputuskan. Jadi di kaki itu tidak lagi diikat oleh rantai belenggu. Mau menjadi tanda terlepasnya perbudakan oleh tirani. Sebut saja Lady Liberty ini memegang tablet yang bertulisan Hari Kemerdekaan Bangsa Amerika, yaitu dengan menggunakan angka Romawi. Kalau dibaca angkanya adalah tanggal 4 Juli 1776. Sekali lagi 4 Juli 1776. Fakta menarik yang kedua, bahwa patung Liberty ini ternyata pernah mengalami perjalanan jauh. Ya. Saat dibuat di negara Prancis, proses pembuatannya memakan waktu hampir 10 tahun. Lalu dibawa sampai ke pelabuhan New York, Amerika. Tepatnya tanggal 17 Juni tahun 1885. Dikemas dalam bentuk 350 potongan dan dimasukkan ke dalam 214 peti kemas untuk dibawa menyeberang Samudra Atlantik dari negara Prancis sampai ke benua Amerika. Luar biasa. Fakta menarik yang ketiga, tampak bagaimana wajah Lady Liberty ini adalah gambaran wajah yang merupakan bentuk kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Ya. Karena wajah Lady Liberty ini diukir dengan wajah seorang ibu, yaitu ibu dari sang pembuat patung yang bernama Frederick Auguste Bartholdi tadi. Nah, hal ini menjadi wujud bentuk kasih sayang Bartholdi kepada ibundanya tercinta. Fakta menarik yang keempat, bahwa warna asli patung Liberty ini mula-mula dulu pada bagian permukaannya
Itu terbuat dari lembaran tipis tembaga yang berwarna coklat mengkilat. Namun seiring berjalannya waktu terjadi reaksi redoks, yaitu antara reduksi dan oksidasi. Apa yang terjadi pada proses reduksi dan oksidasi ini ternyata membuat warna coklat mengkilap tembaga perlahan-lahan berubah menjadi warna hijau kebiruan. Menarik. Fakta yang kelima untuk kita tahu bahwa pada patung Liberty ini ada jendela mahkota. Ya, mahkota ini memiliki 7 buah paku yang mau melambangkan sinar yang menyinari 7 benua di dunia ini, sekaligus menyinari 7 lautan di dunia. Dan ternyata di bawah 7 paku itu terdapat 25 ruangan dengan jendela-jendela. Ada lift yang bisa dinaiki sampai ke puncak patung Liberty ini. Dan siapapun bisa melihat pemandangan kota New York dari 25 jendela masing-masing yang sangat unik. Dan fakta yang terakhir, tahukah kita bahwa ternyata patung Liberty ini pernah dan selalu disambar petir kira-kira 600 kali setiap tahunnya. Wah, seperti yang dilansir dari Google Arts and Culture, patung Liberty ini berdiri di ruang terbuka. Jadi gampang tersambar petir. Setidaknya ada 600 kali dalam setahun. Dan patung Liberty ini juga diterpa hembusan angin yang keras dan kuat karena letaknya ada di pelabuhan. Tapi lihat, patung ini masih tegak berdiri kokoh hingga sekarang. Ibu bapak, saudaraku, ada satu hal lagi yang perlu kita tahu. Tahukah kita, persis di atas tumpuan kaki patung Liberty ini terukir kata-kata puisi yang ditulis oleh Emma Lazarus dengan judul The New Colossus, ya, atau patung besar yang baru. Puisinya kalau diterjemahkan, kira-kira terjemahannya begini. Berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan miskin. Kumpulan orang banyakmu yang berjubel, yang rindu untuk menghirup kebebasan. Sampah tercela dari pantaimu yang padat. Kirimkanlah mereka ini yang tunawisma, yang diombang-ambingkan badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini. Itu puisi yang tertulis di bawah kaki tempat patung ini didirikan. Menarik. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Saking ramainya percakapan dan keinginan tahu untuk mengenal patung Liberty, ternyata di beberapa kota juga didirikan tiruan miniatur patung Liberty. Ya, kalau aslinya seperti ini. Nah, kemarin pas hari Minggu saya dan istri sedang berada di GKI Banjarnegara, diajak ke tempat objek wisata yang ada bangunan patung Liberty-nya. Menarik ya. Jadi kami berdua foto di bawah sana seolah-olah sudah sampai New York gitu ya. Padahal cuman sampai di Banjarnegara ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kembali kepada tema hari ini.
tentang sungguh-sungguh merdeka. Tahukah kita ada monumen lain yang menjulang di atas sejarah kehidupan manusia yang sungguh-sungguh menawarkan kebebasan rohani bagi orang-orang yang diperbudak di mana saja? Tahukah kita? Monumen itu adalah kandang domba dan salib di Golgota, tempat Yesus pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Mungkin pada mulanya pemandangan itu membuat banyak orang merasa jijik. Tapi pada saat kita mulai percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, beban rasa bersalah yang berat mulai terguling dari jiwa kita yang lelah oleh dosa. Dan kita pun menjadi bebas selama-lamanya. Menarik, kalau dituliskan apa arti merdeka? Ya, merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat dan tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti merdeka itu tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Namun perhatikan, ternyata dalam kata merdeka itu terkandung dua pengertian. Ya, yang pertama yaitu merdeka secara de jure, merdeka menurut hukum. Dan yang kedua, kita pun tahu yang disebut merdeka secara de facto, merdeka menurut kenyataan sehari-hari. Ibu bapak, saudaraku terkasih, contohnya keberadaan negeri bangsa yang kita cintai ini. Memang secara de jure, menurut hukum resmi, negara kita telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi coba kita pikirkan secara de facto pada kenyataannya. Sungguhkah masyarakat bangsa Indonesia ini benar-benar sudah merdeka atau belum? Atau masih terjajah secara ekonomi hingga ada jurang pemisah yang makin hari makin mendalam antara yang kaya dan yang miskin? Kemerdekaan de facto itu mana ketika terjadi ketidakadilan di bidang hukum masih terus ada sampai hari ini. Jadi kalau hari ini kita mau bawa dalam renungan saat kita membaca sabda Tuhan, ada satu pertanyaan penting. Pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, benar, secara de jure dia sudah dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan. Tapi jangan cepat puas. Secara de facto, berapa banyak orang percaya nyata-nyatanya masih belum merdeka. Walaupun statusnya de jure itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Ya, kita bisa membayangkan kemerdekaan itu ternyata belum ada secara nyata dalam hari-hari hidup tiap-tiap waktu. Itu sebabnya firman Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hanya Tuhan Yesus
yang bisa membuat hidup saudara dan saya merdeka. Persoalannya, sudahkah kita mendengar dan menanggapi undangan kandang domba dan salib Golgota? Karena kita tahu kebebasan terbesar kita adalah kebebasan dari dosa. Merdeka yang sungguh-sungguh adalah ketika kita berani keluar dari kebiasaan dosa. Karena Kristus membuat hidupku sungguh-sungguh merdeka. Saya rindu ibu bapak, saudara-saudari mempersiapkan Natal yang sudah semakin dekat. Kita boleh membawa sebuah keputusan iman bahwa aku mau sungguh-sungguh dimerdekakan oleh-Mu Tuhan. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Aku mau menjadi hamba Kristus. Dan biarlah itu terjadi bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seisi keluarga kita. Amin. Mari kita minta doa berkat dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh dipandu memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka. Kami rindu menyambut Natal yang sudah semakin dekat. Kami rindu kelahiran-Mu Tuhan, memerdekakan kehidupan kami dan seisi keluarga kami dari penjajahan dosa. Kami ingin secara de jure maupun de facto kami menjadi anak Tuhan yang sungguh merdeka. Terima kasih, kami teringat untuk anggota keluarga kami, ditolong, diberkati Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga berkenan menyertai, memberkati persiapan-persiapan gereja yang sedang mempersiapkan diri menyambut Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk hidup setiap anak-Mu yang mengikuti siaran ini. Kami mendapat berkat, semangat, kekuatan, juga kesehatan. Dan kami rindu menikmati kedekatan kami dengan sabda firman-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mendoakan semua peserta renungan harian ini diberkati tiap-tiap waktu oleh anugerah kasih cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Salam sehat buat ibu bapak saudara-saudari. Tuhan beserta kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.